yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika min an nadhilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Amin. Ikhwah dan akhwat sekalian yang diberkati Allah Ta'ala, sebelum kita melanjutkan pembahasan malam hari ini, mari kita ikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berada di majelis ilmu ini, kita kosongkan hati kita dari berbagai kebesaran, dari berbagai kesombongan. Intinya, ketika kita masuk dalam majelis ini, kita menjadikan qala Allah, qala Rasul adalah yang paling utama dan yang paling pertama. Kemudian kita niatkan ketika berkumpul bersama di majelis ilmu ini meskipun online, kita niatkan ini sebagai ajang silaturahim, kita niatkan sebagai ajang berkumpul dengan orang-orang soleh, kita niatkan menghabiskan umur kita dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala, dan kita niatkan untuk tafaqquh fid din, tazawwud minal ilm, sebagaimana kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan mengucapkan Rabbi zidni ilma, maka bagaimana dengan kita semua? Ya, jadi sebelumnya saya mohon maaf kepada ikhwah dan akhwat sekalian, Allah yubarik fikum jami'an. Kalau misalkan nanti di pemaparan saya ada banyak kesalahan, ya mohon dimaafkan. Karena itulah sekadar ilmu yang saya miliki yang sangat terbatas. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahannya kepada kita semua. Ya, langsung saja ikhwah. Ini ada PowerPoint-nya ya ditampilkan ya, Ustazah? Ada Ustaz. Apa kami akan coba menghubungkan sebentar Ustaz. Ya, enggak ya, saya cuma tanya aja, maksudnya apa perlu para peserta itu membaca juga begitu? Ikut, maksudnya ketika saya membacakan mereka juga menyimak gitu. Ya. Iya, bagus begitu mungkin Ustaz, sehingga fokus bisa terarah insyaallah. Iya, terima kasih. Jadi kita mulai ya ikhwah akhwat sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati kita semua. Ini muallif hafizahullah berkata ya, inna sihhatal ibtida'i fi husnil ikhtiyar. Artinya inna sihhatal ibtida', jadi permulaan yang benar. Jadi dikatakan permulaan benar itu adalah fi husnil ikhtiyar, ketika kita bagus dalam memilih. Ketika kita memiliki pilihan yang tepat. Nah, ini karena buat para wanita, pengarang kitab mengatakan faman ahsanat ikhtiyar zauj, barang siapa dari wanita yang berhasil memilih suami yang baik, faqad wada'at aqdamaha ala tariqil falahi was sa'adah. Faqad wada'at berarti ia telah meletakkan aqdamaha, kakinya, ala tariqil falahi was sa'adah, pada jalan al-falah, keberuntungan, was sa'adah, kebahagiaan. Nah, ini poinnya apa? Poinnya itu seorang wanita, teman-teman, dikatakan benar ketika mengawali pernikahan itu kalau dia memilih suami yang tepat. Begitu. Kalau suaminya adalah suami yang tepat, insya Allah dia akan bahagia dunia dan akhirat. Nah, bagaimana cara milihnya? Ya, pertama-tama kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita dalam beramal soleh disuruh minta kepada Allah kan dengan berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik
maka untuk pasangan ini kita juga berdoa kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana Salahuddin Al-Ayyubi, dia kan nggak nikah-nikah, minta kepada Allah sampai diketemukan dengan seorang wanita yang memiliki satu visi dan misi yang sama. Oh maaf, ini bapaknya Salahuddin, ya. Kemudian menikah dengan ibunya, kemudian lahirlah anak yang bernama Salahuddin itu. Ya, jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cara yang paling pertama. Kita lanjutkan, wal Islamu dinul fitrah. Islam itu agama fitrah. Qad arsyadatil mar'atal muslimah. Islam itu adalah agama fitrah, ya. Arsyadatil mar'atal muslimah. Fitrah ini mengarahkan wanita muslimah ila usus ikhtiyariz zaujah, kepada dasar-dasar yang harus diperhatikannya ketika memilih suami. Ila usus ikhtiyariz zauji, kepada dasar-dasar memilih suami. Wallati inihtadat bihadjiha, wallati inihtadat bihadjiha, yang jika wanita itu mengikuti usus tadi, dasar-dasar tadi, kana zawaju zawajan maimunan mubarakan, ya. Maka pernikahan itu adalah pernikahan yang penuh berkah, pernikahan yang penuh kebahagiaan. Wa asbahatil usratu sahatan lil hubbi wal ata'i wal mawaddati war rahmah. Wa asbahatil usrah, dan keluarga itu menjadi saha. Saha itu ladang, ya. Lil hubbi, cinta, wal ata, saling memberi, wal mawaddah. Mawaddah itu apa? Mawaddah itu kasih sayang, war rahmah, dan cinta. Mohon maaf, al mawaddah itu al mawaddah sebetulnya al mawaddah war rahmah itu sama, ya. Al mawaddah itu cinta, war rahmah kasih sayang, begitu. Nah, dari poin ini akhwat sekalian yang diberkati Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membahagiakan kalian semua dengan pasangan yang solih, ya, dan memberikan kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Jadi pada paragraf yang kedua ini poinnya adalah Islam itu sudah memberikan kepada kita aturan-aturan. Nah, siapapun dari wanita yang mengikuti aturan ini, dia tidak melenceng. Allah menjamin dia pasti akan sukses dunia dan di akhirat. Nah, makanya kalau kita pengen sukses sekarang, teman-teman akhwat, ya, maka kita harus mencari apa aja aran-aran Islam itu, apa aja aturan-aturan Islam, sehingga kita bisa menjadi orang yang bahagia di dunia dan di akhirat melalui pasangan-pasangan kita, kan begitu. Ya, kita melanjutkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ini salah satu aturan, salah satu dasar dalam Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau datang kepada kalian laki-laki yang sudah kalian ridhoi agamanya bagus. Wa khuluquhu, dan akhlaknya bagus. Jadi datang seorang pelamar, agamanya bagus, akhlaknya bagus. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fazawwijuhu, maka segera nikahkan ia. Maksudnya jangan ditolak lamarannya. Dan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kata fa. Fa ini artinya mubasyarah, ya, alal faur, langsung. Beda dengan summa. Kalau summa itu ada jeda waktunya. Fazawwiju, maka segera nikahkan. Maksudnya kepada para wali. Jangan tunggu nanti. Jangan tunggu besok, segera nikahkan. Illa taf'alu, jika kalian tidak melakukan. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takun fitnatun fil ard, akan terjadi fitnah di muka bumi. Wa fasadun arid, dan kerusakan yang besar. Arid itu meluas, naudzubillah. Nah, fahadihi sifatuz zaujis salih. Inilah sifat-sifat suami yang soleh itu.
Apa? Ad-din wal khuluq, agamanya bagus, akhlaknya bagus. Jadi kriteria suami yang bagus itu, ukhti muslimah yang diberkati Allah Ta'ala, itu adalah ketika agamanya bagus, akhlaknya bagus. Sholatnya agama, sholatnya 5 waktu, puasa, Ramadan full, Masya Allah. Tilawatul Quran, zikir pagi petang, menjauhi maksiat. Ya. Dan orang itu dikatakan bagus kalau secara umum bagus. Ya maklumlah kalau ada kesalahan sedikit-sedikit, orang manusia kan bukan malaikat gitu. Selama 80% bagus, insya Allah kesalahan-kesalahan yang sedikit itu nggak dianggap lah. Wal khuluq, akhlak, ya, adab kepada orang tua bagaimana, kepada tetangganya seperti apa, kepada gurunya, kepada saudara-saudaranya, akhlak. Dan betapa mahalnya akhlak teman-teman pada zaman ini. Banyak orang tidak punya malu sekarang. Ya, kita lanjutkan. Fanzur ayyatuhal ukhtul muslimah. Fanzuri. Lihatlah, perhatikan wahai saudara muslimah. Fi man taqaddama li khidbatiki, kepada laki-laki yang maju melamarmu. Fa in kana multaziman bi ta'alimil Islam, kalau laki-laki itu adalah pemuda yang multazim. Multazim itu senantiasa menjalankan, ya. Bi ta'alimil Islam, dengan taklimat, arahan-arahan Islam. Muhafidhun 'alas sholawat, senantiasa menjaga sholat 5 waktu. Jadi multazim. Multazim itu menjalani semua yang diperintahkan Allah Ta'ala, menghindari semua yang dilarang. Itu multazim. Kemudian muhafidhun 'alas sholawat, senantiasa menjaga sholat. Ba'idan an ahlil fisqi wal hawa, sangat jauh dari ahli fisq, orang-orang fasik, wal hawa, dan jauh dari mengikuti hawa nafsu. Musahiban lil akhyar, senantiasa berteman dengan orang-orang baik. Kemudian teman-teman, yatakassabu minal halal, dia yatakassabu minal halal, mencari rezeki yang halal. Fahuwa dzaka, maka inilah laki-laki yang baik, ya. Maka inilah laki-laki yang baik, laki-laki yang patut dijadikan suami. La tatrukihi, kamu jangan meninggalkannya. Kalau memang jelas dia datang melamar, la tatrukihi, jangan ditolak, segera diterima lamarannya. Seperti itu, ukhti yang dirahmati Allah Ta'ala. Ya, jadi poinnya di sini, kalau jelas, ya, bahwa laki-laki yang datang ini senantiasa menjalankan agama, menjaga sholat 5 waktu, apalagi sholat-sholat sunnah juga, Masya Allah. Tidak melakukan kefasikan, tidak mengikuti hawa nafsu. Temannya juga orang-orang yang baik. Ketika bekerja hanya mencari yang halal, udah langsung diambil itu, langsung diterima. La tatrukihi, jangan ditinggalkan. Itu. Faqad awsal Hasanul Basriyu, ya, sungguh telah memberi wasiat Al Hasanul Basri, ya. Ini dikatakan di buku kita Al Hasanul Basri, tapi yang benar itu Hasan bin Ali. Kalau Hasan Al Basri itu seorang tabi'in, ya, itu kita mengucapkan rahimahullah. Kalau Hasan bin Ali itu cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang sahabat, maka kita mengatakan radhiyallahu anhuma. Hasan bin Ali bin Abi Thalib, ya. Jadi yang benar ini Hasan bin Ali. Dia memberi wasiat rojulan kepada seorang laki-laki, wali dia. Faqala, Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma mengatakan, zawwij ibnataka dzattin, nikahkan putrimu dengan laki-laki yang agamanya bagus. Fa innahu in ahabbaha akramaha, karena laki-laki yang bagus itu kalau mencintai putrimu, dia akan memuliakan. Wa in karihaha, dan kalau nggak mencintai, nggak menyukai, ya, kalau nggak menyukai nggak menyukai putrimu, lam yadlimha, dia tidak akan menzaliminya. Jadi ceritanya
ukhti muslimah yang dirahmati Allah Ta'ala, orang ini bertanya, minta pendapat gitu loh kepada Hasan bin Ali. Dan memang dalam hidup ini kita harus banyak-banyak bermusyawarah. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang wahyu turun kepada beliau diperintahkan Allah Ta'ala, wasyawirhum fil amr, senantiasalah bermusyawarah dengan mereka dalam semua urusan. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimana dengan kita semua teman-teman? Jadi ketika kita berjalan bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikr, ahli ilmu kalau kalian tidak mengerti. Nah, orang ini datang kepada Hasan bin Ali yang dianggap punya ilmu, ya. Ini saya punya putri, banyak yang melamar. Ini tak berikan kepada laki-laki yang mana begitu. Nah, Hasan bin Ali menjawab, zawwij ibnataka dzatini. Nikahkan putrimu kepada laki-laki yang agamanya bagus. Jadi ad-din itu yang memiliki agama. Maksudnya agamanya bagus. Kenapa laki-laki yang agamanya bagus? Fa innahu dia in ahabbaha akramaha. Kalau mencintai putrimu pasti akan memuliakannya. Wa in karihaha, dan kalau enggak suka dan dia adalah laki-laki yang agamanya bagus, lam yadhlimha, dia tidak akan menzaliminya. Ketika diceraikan dengan cara yang baik. Begitu ukhti muslimah yang dirahmati Allah Ta'ala. Kita lanjutkan. Wa ba'dun nasi yanzuru ila zawaji. Sebagian orang ya memandang pernikahan itu wa ka'annahu safqatun tijariyah, seakan-akan pernikahan itu kesepakatan dagang, kesepakatan bisnis. Apa maksud kesepakatan bisnis menurut dia dalam pernikahan? Dia beranggapan ar-rabihu fiha man yahuzu akbar qadrin minal mal. Jadi kalau orang dagang, ar-rabihu fiha, yang beruntung dalam dagang adalah man yahuzu, orang yang mendapatkan akbar qadrin minal mal, yang mendapatkan harta yang paling banyak itu dalam perdagangan. Nah, sebagian orang memandang pernikahan seperti itu. Kalau dia menikah nggak dapat harta, waduh rugi saya begitu. Jadi kita lanjutkan, bi ghaddin nadhari an nataijihal mudammirati 'alal usrah. Dia tidak mau tahu, tidak melihat ya, bi ghaddin nadhar, tanpa melihat hasilnya yang begitu merusak keluarga gitu. Kita lihat teman-teman ya, ketika orang itu menikah dengan lelaki kaya meskipun bukan Islam ya, coba dilihat, tidak lama setelah itu murtad semua, anak-anaknya murtad, na'udzubillah. Nah, orang ini kita lanjutkan, fala yahummuhu khuluquz zauji wala dinu. Fala yahummuhu, tidak penting baginya, khuluquz zauji, akhlaknya suami, wala dinuhu, dan agamanya suami, enggak peduli, enggak penting. Walakin kam ma'ahu min mata'id dunya, tetapi yang penting itu dia memiliki harta berapa gitu. Gajinya berapa, pendapatannya berapa, itu yang paling penting teman-teman. Nah, inilah yang dianggap oleh sebagian orang, tentu ini keyakinan yang salah. Keyakinan yang salah, enggak benar ini. Makanya pengarang kitab melanjutkan, fala takun hadhihi nadratuka lizauj. Maka jangan sampai demikian engkau memandang suamimu. Ketika kamu memandang pernikahan jangan seperti itu. Kenapa kalau kita memandang seperti itu? Fatazuqinal wailat, sehingga engkau akan merasakan malapetaka, ya, al-wailat, wailun, wailat kecelakaan, kebinasaan, ya, malapetaka. Wa takhsarina khusrana mubina, dan kamu akan merasakan kerugian yang besar. Walakin, tetapi para ukhti muslimah yang perlu diperhatikan, unzuri ila damathatil akhlaq. Ya, lihatlah damathatil akhlaq, kemuliaan akhlak. Wa nubalit tiba', ya, nubalit tiba' artinya sama, keindahan sifat. Wa tibil khisal, khisal itu sama ya, perangai yang agung ya. Wala takhda'kil madahirul barakah, dan
Jangan membuatmu tersipu, jangan membuatmu tertipu penampilan yang begitu memikat. Makanya dalam Al-Baqarah 221 kan, Allah Ta'ala mengatakan, wala amatun, oh ya ini, wala abdun mu'minun, seorang budak yang beriman, khairun jauh lebih baik, mim musyrikin, dari laki-laki musyrik, walau a'jabakum, meskipun laki-laki musyrik itu membuat kalian kagum. Nggak boleh sama Allah Ta'ala. Kenapa? Ulaika yad'una ilan nar. Ini teman-teman. Karena mereka semua mengajak kepada neraka gitu. Wallahu yad'u ilal maghfirah, wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idznih. Sementara Allah itu mengajak kepada surga dan ampunan dengan izinnya. Allah itu ngajak kita masuk surga gitu. Makanya kalau kita ingin masuk surga, ikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aturan Allah Ta'ala terhadap wanita ketika memilih suami, cari suami yang baik. Suami yang baik adalah yang akhlaknya baik, agamanya baik. Ketika menikah dan mendapatkan suami yang seperti itu, ini sudah permulaan yang baik dalam menuju kebahagiaan abadi. Gitu para akhwat yang diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan dulu. Wanzuri ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi poinnya yang diperhatikan Nabi itu masalah akhirat. Perhatikan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hina yamurru rajulun ala qaum, ketika ada seorang laki-laki melewati suatu kaum. Fayaqulu lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat tentang orang yang lewat tadi itu. Ma taquluna fi hadza? Apa pendapat kalian pada laki-laki ini? Para sahabat menjawab, hadza hariyun in khotoba an yungkah. Orang ini wahai Nabi, kalau dia melamar pasti diterima. Wa in syafa'a an yusyaffa. Kalau dia memberikan syafaat, melobi ya, pasti lobinya diterima. Wa in qala an yusma. Dan kalau dia berbicara pasti ucapannya didengarkan. Tsumma sakata. Kata qala, kata perawi hadis, tsumma sakata, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diam. Beliau enggak menjawab. Famarra rajulun min fuqara'il muslimin. Nah, kalau yang tadi kan kaya gitu kan. Kemudian setelah itu famarra rajul, lewatlah seorang laki-laki min fuqara'il muslimin, dari kaum muslimin yang fakir ya, orang fakir dari kaum muslimin. Nabi bertanya, "Ma taquluna fi hadza?" Bagaimana pendapat kalian tentang orang yang ini, orang ini yang fakir itu? Qalu, para sahabat menjawab, ini para sahabat teman-teman bayangkan. Para sahabat loh. Mereka melihat orang itu seperti ini, maka bagaimana dengan manusia zaman sekarang gitu kan? Kalau para sahabat zaman itu saja seperti itu mereka memandang orang, maka bagaimana dengan manusia zaman sekarang? Tentu itu yang menjadi patokan utama. Kaya utama, penampilan pertama kali gitu kan. Nah, makanya ketika ada orang fakir, mereka mengatakan hadza hariyun in khotoba alla yungkah. Orang ini wahai Rasulullah, kalau melamar tidak bakalan diterima. Wa in syafa'a, kalau dia memberikan syafaat, melobi ya, alla yusyaffa, ya tidak akan diterima lobiannya gitu. Misalkan saya punya teman gitu kan, saya kenal, ini loh teman saya, tolong diterima, itu gak akan diterima karena miskin gitu kan. Wa in qala alla yusma, dan kalau dia berbicara tidak bakalan didengar. Ketika para sahabat mengatakan demikian, teman-teman yang diberkati Allah Ta'ala, ini menunjukkan kewajiban kita, kewajiban seorang pemimpin untuk mengarahkan kepada yang benar, kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hadza khairun min mil'il ardi mithla hadza. Orang miskin ini itu jauh lebih baik daripada orang yang kaya tadi sepenuh permukaan bumi gitu.
Misalkan kalau di bumi itu permukaan bumi itu penuh dengan orang laki-laki yang kaya tadi, si miskin ini jauh lebih baik dari dia meskipun sebanyak permukaan bumi. Jadi yang perlu kita camkan di sini para ukhti muslimah yang diberkati Allah Ta'ala, intinya adalah jangan melihat penampilan lahir, tapi lihatlah penampilan batin. Jangan dilihat seberapa banyak kekayaannya, apa pekerjaannya, pendapatannya berapa sebulan, berapa gajinya, tapi lihatlah bagaimana agamanya, bagaimana akhlaknya. Lihatlah bagaimana sholatnya, bagaimana wudhunya. Banyak sekarang orang itu wudhu tidak benar, tidak ngerti. Lihatlah bagaimana pekerjaannya, tidak ngerti halal, tidak ngerti haram, pekerjaannya nipu orang, bikin laporan palsu, bikin ini, bikin itu. Ya Allah, ini harus diperhatikan wahai ukhti muslimah kalau memang kita ingin menjadi bahagia dunia akhirat. Kita lanjutkan. Pengarang kitab mengatakan, wala ya'ni hadza, hal ini bukan berarti ad'uki ayyatuhal ukhtul muslimatu ila ikhtiyari zaujil faqir. Maksudnya ketika saya pengarang kitab menjelaskan hal ini kepada Anda, bukan berarti saya itu ngajak Anda wahai ukhti muslimah agar memilih suami yang miskin. Enggak, bukan begitu maksudnya gitu. Walakin faqirun salihun, tetapi laki-laki yang miskin tetapi saleh, khairun jauh lebih baik min ghaniyyin talih, daripada laki-laki kaya tapi talih itu apa? Fasik, rusak. Ya sama seperti dalam Al-Baqarah 221 tadi kan Allah mengatakan wala abdum mu'minun, budak sahaya yang beriman khairun, lebih baik min musyrikin, daripada laki-laki musyrik, walau a'jabakum, meskipun laki-laki musyrik itu membuat kalian kagum dengan penampilannya, dengan gajinya, dengan ketampanannya. Musyrik percuma, naudzubillah. Abu Lahab itu sejak sebelum turun surat Al-Lahab itu dia sudah dipanggil Abu Lahab. Lahab itu kan bara api ya teman-teman ya, Lahab itu. Jadi Abu Lahab itu ganteng sekali, dari Bani Hashim loh. Ganteng dia. Jadi disebut Lahab itu karena ini loh, sininya itu seperti bara api kemerah-merahan begitu, Masya Allah. Laki-laki padahal ya. Itu seperti itu, saking gantengnya gitu. Abu Lahab makanya dipanggil Abu Lahab karena ininya merah, seperti bara begitu. Dan saya dulu punya teman dari Urdun itu telinganya sama sininya itu kelihatan ya. Kalau saya kan punya dulu pas kecil itu sering ya punya burung yang merpati ya, itu kan tak perhatikan ketika habis netas itu kan belum ada bulunya kan, itu kan masih kelihatan kayak begitu itu. Nah tentu Abu Lahab jauh lebih ganteng, cuma ya percuma, ngapain ganteng kalau musyrik kan, akhirnya dia masuk neraka. Nah ini yang perlu diperhatikan ukhti muslimah yang diberkati Allah Ta'ala. Kita lanjutkan. Wa kamalir rajuli an yanzura fi dinil mar'ah, sebagaimana laki-laki diperintahkan memperhatikan agamanya wanita ya sebelum menikahi. Yang bagi lil waliyi, wali juga seperti itu, walinya wanita juga seperti itu. An yanzura fi dinir rajul, dia diperintahkan memperhatikan agamanya laki-laki yang melamar putrinya, saudara perempuannya. Ya. Wa akhlaqihi, akhlaknya, wa ahwali, kondisi-kondisinya seperti apa. Li'annaha, kondisi itu maksudnya ketika berkumpul dengan teman-teman seperti apa, nongkrongnya di mana, suka di masjid ataukah di warkop ataukah di mana gitu, itu ahwal. Li'annaha tasiru bin nikahi mauqufatan, karena wanita ketika dinikahi maka dia berhenti. Ibaratnya dia itu terikat, terpenjara oleh suaminya begitu. Harus nurut suami, tidak boleh keluar. Yang harus pakai seperti ini, begitu. Jadi wanita ketika dia sudah menikah, dia itu mauqufah. Mauqufah itu dihentikan gitu loh, berhenti. Berhenti maksudnya dia seperti terpenjara. Karena apa-apa harus izin suami, begitu dalam Islam.
Wa mata zawwajaha min fasiqin aw mubtadi', ketika wali menikahkan putrinya atau saudari perempuannya dengan laki-laki fasik atau laki-laki mubtadi', pelaku bid'ah gitu kan, faqad jana 'alaiha wa 'ala nafsi, sungguh ia telah melakukan kejahatan. Jadi jana itu melakukan jinayat, ya, melakukan kejahatan atas si wanita, juga kepada dirinya sendiri. Kepada wanita jelas. Ya, karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dalam kondisi apapun laki-laki pasti pemimpin wanita, tidak bakalan sebaliknya gitu. Nah, jelas kalau laki-lakinya buruk, betapa banyak wanita solihah gara-gara suaminya buruk, akhirnya dia ikut buruk. Nah, kemudian mendolimi diri si wali. Kenapa? Karena Allah memerintahkan qu anfusakum wa ahlikum nara. Hindarkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dia enggak. Dibiarkan menikah dengan laki-laki yang fasik gitu kan, sehingga ikut fasik. Na'udzubillah, keturunannya fasik semua. Kecuali Allah Subhanahu wa taala merahmati. Itu ukhti muslimah yang dirahmati Allah taala. Paragraf terakhir, wa qad daraba salafun as-salihu ridwanullahi alaihim. Wa qad daraba itu memberikan contoh, ya. Wa qad daraba, sungguh telah memberikan contoh salafun as-salih. Salafun as-salih itu ya para ulama salaf kita yang terdahulu. Ini tabi'in ini. Arwa al-amthilah, memberikan contoh yang paling indah fi ikhtiyari zauji salih, dalam memilih suami atau pasangan yang saleh. Fahadha Sa'id bin al-Musayyib, ini loh Sa'id bin Musayyib at-tabi'iyul ma'ruf, ya, seorang tabi'i yang tersohor, al-alimuz zahid, seorang alim yang zuhud. Ha huwadha, ini dia, yarfudu, menolak, tazwija binatihi allati arafan nasu jamalaha wa adabaha. Dia menolak untuk menikahkan putrinya yang dikenal manusia sebagai wanita yang cantik, wanita yang adabnya bagus. Tapi Sa'id bin Musayyib menolak menikahkan putrinya dengan Walid bin Abdul Malik. Ya, minal Walid bin Abdul Malik. Siapa Walid bin Abdul Malik? Ibni Khalifatil Muslimin. Putranya Khalifah kaum muslimin waktu itu. Ini anaknya Abdul Malik bin Marwan kalau nggak salah. Ya mungkin ya terkenal fasik waktu itu gitu kan. Ditolak, dilamar nggak diberikan gitu. Padahal anaknya khalifah loh. Anaknya presiden loh yang ngelamar itu. Ditolak sama Sa'id ibn Musayyib. Wa yuzawwijuha litilmidhin indah. Justru atau malah dia menikahkan putrinya dengan muridnya. Talibu ilmin, ya, seorang penuntut ilmu. Yud'a Aba Wada'ah, yang dipanggil dengan Abu Wada'ah. Dengan berapa maharnya? Ala dirhamaini aw salasa, dengan mahar 2 atau 3 dirham saja. Ya, jadi ini ukhti muslimah yang diberkati Allah Ta'ala. Ini saya kira saya kira sudah banyak tadi itu dan sangat jelas apa yang kita dengar bersama dari buku kita. Sekarang tinggal kalau ada pertanyaan, tafadhal. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada saya untuk bisa menjawab ini. Kalau tidak nanti biar Ustadz Abu Fahad yang menjawab. Baik. Jazakallah khair Ustadz atas pemaparan materinya bedah buku kita malam hari ini. Baik akhwat, kita masuk ke sesi diskusi. Saya melihat ke chatroom dulu. Ini ada pertanyaan dari seorang ukhti muslimah. Baik, bismillah. Ini dari Ummu Mutiah. Bismillah Ustadz, ada teman ingin berjodoh, ya mungkin berjodoh dengan beliau, tetapi kita inginnya saling kenal dulu. Apakah boleh
karena realitanya ada yang menikah tanpa saling mengenal walaupun soleh, tetap saja prahara itu datang silih berganti. Bagaimana dengan perjodohan ini? Apakah harus diterima atau bagaimana, Ustadz? Nampaknya, ya mungkin jelas ya Ustadz ya. Insya Allah jelas. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Ummu Mutia ya. Bismillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik kepada saya dan membimbing untuk memberikan jawaban yang pas begitu. Ya, jadi tadi ceritanya itu dia dijodohkan kepada orang ya gitu ya, dijodohkan kepada orang, tapi dia pengen kenal dulu, boleh apa enggak gitu. Ya, kalau kenalnya itu sebatas mengenal agamanya, mengenal keluarganya, baik apa tidak, ya, sholatnya seperti apa orang ini, kemudian rupanya seperti apa, itu tidak menjadi masalah. Karena memang ketika ada seorang sahabat melamar seorang wanita, itu kan kata Nabi SAW disuruh untuk melihat. Ya, maka dia pun sembunyi melihat dari jauh, sembunyi di balik apa ya, di balik tumpukan daun korma atau apa gitu. Dia mengatakan sampai saya itu termotivasi untuk segera menikahinya. Ya, jadi kalau memang maksud saling mengenal itu di sini maka diperintahkan. Tapi kalau mengenal yang artinya itu ya seperti orang pacaran zaman sekarang maka tidak boleh ya. Jadi memang kita pernikahan itu kan mirip-mirip jual beli ya. Jadi jangan sampai kita itu membeli kucing dalam karung. Nah, kesalahan ya banyak terjadi di bangsa Arab itu ketika menikah dengan putri pamannya, dengan putra pamannya, tapi tidak tahu gitu. Nggak ada namanya nadhar. Ya, padahal nadhar itu kan disyariatkan dalam Islam. Datang, melihat seperti apa wajahnya, kan begitu kan. Jadi untuk masalah nadhar itu kan para ulama jumhur mengatakan boleh melihat wajah, melihat tangan gitu. Malah ada pendapat Ahmad itu, mazhab Ahmad itu malah boleh melihat rambut gitu kan. Boleh melihat rambutnya ya. Cuma ini karena untuk nadhar tadi. Maka termasuk perkara yang dikecualikan menurut mereka gitu kan. Ya, tapi kalau untuk selain itu tidak boleh. Makanya kalau untuk sekedar kenal, yang tadi saya katakan kenalnya itu adalah untuk apa ya? Untuk mengenal mungkin wajahnya. Kadang-kadang memang ada wanita dia tuh nggak bisa, misalkan dengan laki-laki yang menurut dia nggak tampan misalkan, itu ada yang nggak bisa, daripada nanti nggak bisa ya kan, ada seperti itu juga. Ya mending nggak jadi gitu. Jadi kalau untuk saling mengenal, intinya ukhti ya Ummu Mutia dengan hal semacam itu insya Allah tidak menjadi masalah. Karena memang itu disyariatkan gitu. Wallahu a'lam. Monggo berikutnya silakan. Baik, Ustadz, jazakallahu khair atas jawaban yang diberikan. Semoga Ummu Mutia bisa memahami dengan baik. Selanjutnya kami ada pertanyaan lagi dari Khansah. Ya, apakah boleh berdoa dengan menyebutkan semua karakter yang diinginkan? Ya, lengkap karakternya Ustaz yang diminta dalam doa. Boleh tidak Ustaz? Iya. Tafadhol. Iya. Apakah boleh berdoa dengan menyebutkan semua karakter ya? Kalau dalam hadis itu kan tungkahul mar'atu li arba'. Wanita dinikahi karena 4 perkara. 5 liha hartanya gitu kan. Wali hasabiha karena hasabnya keturunannya. Kemudian 5 liha, yang ketiga wali jamalia karena kecantikannya, wali din ya yang keempat karena agamanya. Fadfar bidzatid din kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menangkan atau pilihlah wanita yang agamanya baik, taribat yadak, niscaya agamamu selamat kan begitu. Nah ini minta doa dengan kriteria ya ganteng iya, keturunannya bagus juga iya, kemudian apa ya, kaya juga iya, agamanya juga bagus. Nah itu boleh apa enggak? Insya Allah boleh-boleh saja, tapi tetap jadikan agama itu yang paling utama. Jadi minta yang agamanya baik dulu, kemudian keturunannya baik, kemudian mungkin juga
rezekinya banyak, itu insya Allah tidak menjadi masalah. Tapi kalau karena ini jarang ada, ya jarang ada, dan biasanya wanita dan laki-laki itu lama karena terlalu apa ya, terlalu mahal harganya gitu kan, sehingga lama nggak menikah gitu. Daripada nanti nggak nikah, ya udah agamanya aja yang baik gitu. Insya Allah dengan pernikahan nanti rezeki pasti ada. Gitu. Intinya kalau berdoa dengan menyebutkan semua karakter yang diinginkan boleh. Cuma tetap di antara karakter itu utamakan karakter yang agama. Ya, jangan dunia dulu. Insya Allah begitu. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khair Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya, ini mulai ramai pertanyaannya. Bagaimana jika lelaki sudah punya pilihan, tetapi ternyata dia dijodohkan dengan orang tuanya? Jadi bagaimana menyikapi hal seperti ini Ustaz? Ini dari Kartini. Silahkan Ustaz. Ya, ini mohon maaf, berarti ini Ukhti Kartini ini dicintai laki-laki itu gitu kan. Tapi laki-laki itu dijodohkan dengan wanita lain, begitukah? Nampaknya kalau kami tangkap Ustaz, di sini ya. dia oh ya, mungkin seperti itu Ustaz. Silahkan Ustaz. Iya. Iya. Ya. Kalau seperti itu ya bagaimana lagi, kita hanya menerima takdir Allah Ta'ala. Kita hanya menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita wajib beriman kepada takdir itu. Ya, karena gimana lagi? Ya, dan memang ya harus ya pasrah dengan takdir Allah Ta'ala. Kalau Allah mentakdirkan seperti itu berarti bukan jodoh kita kan? Berarti itu bukan jodoh kita. Jadi kalau misalkan ada laki-laki mencintai kita gitu kan, saya wanita misalnya. Tapi laki-laki ini dijodohkan orang tuanya dengan wanita lain. Akhirnya tidak jadi menikah dengan kita begitu. Ya udah, sikap kita bagaimana, kita ya pasrah kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kemudian istilah orang itu kan, cinta ditolak dukun bertindak. Nah itu jangan, itu kesyirikan ya. Udah, kita mengucapkan doanya Ummu Salamah, apa itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Jadi ketika Ummu Salamah ditinggal wafat Abu Salamah, padahal Abu Salamah kan laki-laki yang baik, Masya Allah ya. Laki-laki yang baik, kemudian hijrah 2 kali ke Habasyah iya, ke Madinah juga iya gitu. Yang pertama-tama masuk Islam, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Tapi dia yakin karena diajari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan doa ini. Akhirnya apa? Dia malah menjadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang lebih baik dari Rasulullah? Tidak ada. Jadi gitu ya, Ukhti Kartini ya. Semoga Allah Taala memberikan jodoh yang paling baik dan yakinlah bahwa apa? bahwa yang ditetapkan Allah itulah yang paling baik. Jangan kemudian kita marah-marah. Ya mungkin Allah menyiapkan untuk anti ya, untuk Ukhti Kartini ini laki-laki yang jauh lebih baik begitu. Insya Allah begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khair. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari Ukhti Hanifah. Iya. Iya, bagaimana sikap kita kalau ada yang datang melamar dan semua informasi yang dikumpulkan bahwa orangnya beriman dan agamanya bagus dan akhirnya lamarannya diterima, akan tetapi ternyata uang panai ini istilah maharnya ya, uang belanjanya yang diminta keluarganya belum cukup yang dibawa oleh pihak laki-laki. Padahal laki-laki ini telah menyetujuinya. Bagaimana kita menyikapi hal tersebut, Ustaz? Ya, ini panaik ini saya nggak pahamin. Kan uang panaik itu uang belanja ya Ustadz ya, seperti mahar ya, uang belanja. Yang tadi Ustadz singgung seperti terlalu mahal misalnya gitu ya. Ya, itu istilah di Sulawesi Ustadz, bahasa kami uang panai itu uang yang dibawa oleh pihak laki-laki yang akan melamar pihak wanita. Iya. Ya. Jadi intinya
laki-laki ini melamar wanita, tetapi maharnya tidak mencapai yang diinginkan keluarga wanita, begitukah? Iya, betul Ustaz. Ditawar enggak boleh? Ya mungkin inilah tawarannya tadi belum sampai Ustaz. Iya. Iya, belum sepakat nampaknya. Iya. Ya ini kalau kita mengikuti tradisi ya. Ya sebetulnya Nabi SAW hadisnya jelas. Dan kita sebagai seorang muslim itu ada diatur sama Allah Subhanahu wa taala, jangan mengikuti tradisi masyarakat gitu. Ya akhirnya fatal tadi itu gara-gara uang panai gak sampai akhirnya ditolak kan. Tadi kata Nabi SAW, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi kita pahamkan keluarga kita. Ngapain sih uang panaik gitu. Dan sebetulnya uang panaik itu kan khusus kalau mahar ya. Mahar saya nggak tahu panaik itu bentuknya apa aja. Tapi kalau mahar itu milik si wanita, bukan milik walinya gitu. Dan wali tidak boleh makan hartanya atau makan uang mas kawin untuk wanita. Karena itu khusus milik wanita, bukan untuk wali. Ya, makanya di sini sebetulnya yang berat itu wanita menentukan. Tidak apa-apa meskipun panaiknya nggak sampai, aku ridha begitu. Ya, jadi kita pahamkan dulu di masyarakat bahwa ini menyalahi Islam. Dalam hadis ada kan? Ketika wanita itu kan ada tentang wanita yang menawarkan dirinya atau menghibahkan dirinya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat dan beliau nggak tertarik kepada wanita itu sampai nunggu lama, sehingga ada sahabat yang kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, kalau panjenengan tidak ada keinginan kepada wanita ini, biar aku menikahinya gitu. Nabi mengatakan, kamu punya apa gitu kan? Rupanya dia cuma punya 2 sandal, sepasang sandal gitu. Nah, wanita itu ditanya, kamu ridho enggak dikasih mahar 2 sandal gitu ya? Sepasang sandal, bukan ya sepasang sandal, berarti kan kiri dan kanan kan? Ketika wanita itu ridho, maka dinikahkan mereka berdua sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi nggak mengatakan enggak, kamu harus mendatangkan mahar kambing misalnya, enggak gitu. Jadi kita jangan mengikuti tradisi. Satu, ini yang pertama. Kalau misalkan kemudian wali bisa memahami, alhamdulillah. Tapi kalau tidak memahami, ini tentu wali itu sudah melakukan perkara yang menyalahi syariat. Nah, pergi ke anu aja, langsung kawin lari. Ya, mohon maaf ini kawin lari itu nggak tahu, tapi ini kawin lari yang positif ya. Langsung pergi ke wali hakim, bilang bahwa kita ingin menikah, tetapi wali kita itu tidak mau menikahkan gara-gara uang panai kurang. Nah, sementara kita sudah saling mencintai, sudah saling suka. Nah, ini uang panainya aja yang kurang gitu. Itu dijelaskan. Ini termasuk udzur syar'i, bisa mencari wali lain. Kenapa? Karena wali ini jelas-jelas menyalahi syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya kecuali kalau kemudian wali hakimnya juga sama seperti itu, mengikuti tradisi. Nah, ini beda lagi urusannya. Wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah begitu. Ya. Iya. Jazakallah khair Ustaz. Jadi uang panai ini uang belanja Ustaz. Biasanya uang belanja di luar mahar. Namun biasanya ditetapkan kalau di Sulawesi itu memang nilainya sangat tinggi Ustaz. Baik. Seberapa tingginya? Wah, macam-macam Ustaz. Tergantung kondisi dan latar belakang keluarga sang wanita, biasanya seperti itu. Oh gitu, ya. Ya, tapi biasanya ada juga yang tidak mengikuti tradisi seperti itu Ustaz, apalagi akhwat yang mungkin sudah terbina ya, sudah belajar agama. Baik Ustaz, ya kita lanjutkan, ada pertanyaan dari Ukti Jamilah. Sebentar. Oh, ya ini maaf, dari Ukti Fitria Ramadhani. Bismillah, ketika kita mengagumi seseorang, terus kita menyebutnya dalam doa, itu bagaimana Ustaz? Nah, jadi ini meminta dengan nama ini Ustaz. Silahkan Ustaz. Tidak apa-apa, boleh.
Ya, kita sebut namanya, ya Allah gitu. Saya menginginkan si fulan, saya menginginkan si fulana. Tidak apa-apa. Tidak ada larangan maksudnya gitu. Jadi disebutkan aja minta kepada Allah Ta'ala. Dan kalau minta kepada Allah Ta'ala itu jangan tanggung-tanggung gitu loh. Ya. Minta kepada Allah itu yang mustahil sekalian. Gitu. Insya Allah tidak menjadi masalah disebutkan dalam doa. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustadz, kita lanjutkan dari Ukhti Jamilah. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana sikap kita jika ada yang melamar tapi hati belum ingin menikah, tetapi orang tua ingin menerima lamaran tersebut? Silakan. Iya, jadi sudah ada yang melamar tapi dia belum ingin menikah. Umur berapa memangnya? Iya, Ukhti Jamilah silahkan dituliskan umur Anti, Iya, jadi dalam kolom chat jelas. Ya, silakan Ustaz. Iya, jadi dulu itu di radio Saudi itu kan ada yang namanya Idza'atul Qur'anil Karim ya. Itu ada pertanyaan kepada salah seorang syaikh. Jadi ada seorang wanita dilamar laki-laki ya, lulus S1 begitu. Dia tidak mau tunggu aku sampai melanjutkan master gitu kan. Udah. Setelah master lulus, dilamar lagi sama laki-laki, dia bilang, enggak, aku masih mau fokus melanjutkan S3. Nah, baru setelah S3 lulus, ini ditunggu-tunggu kok nggak ada yang datang. Nggak ada yang datang. Nah, ini si wanita ini curhat kepada sang syekh tadi gitu. Syekh itu menjawab gini, miskinatun miskinatun miskinah. Miskin itu bukan berarti wanita miskin, enggak, cuma wanita malang gitu. Ya sebetulnya itu salah dia. Salah dia. Ketika sudah datang laki-laki yang baik, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluqah." Kalau kalian sudah didatangi laki-laki yang sudah kalian ridhoi agama dan akhlaknya, fazawwiju, segera terima gitu. Apa alasannya? Karena kalau kita menganggap menikah itu adalah ibadah, ya kan? Nah, ibadah kenapa kita akhir-akhirkan? Gitu. Ingat, satu-satunya perkara yang membuat iblis menangis itu adalah menikah. Ya ada sujud tilawah, ya ada banyak perkara. Cuma disebutkan dalam hadis itu di antara perkara yang menjadikan iblis itu menangis itu ketika ada orang menikah. Karena dia sudah nggak ada jalan lagi. Makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalau ada seorang laki-laki atau perempuan menikah, maka sudah separuh agamanya itu gitu. Karena untuk mengganggu lewat pintu ini iblis sudah nggak ada, sudah nggak ada jalan gitu. Nah, kenapa kok kemudian wanita ini sudah jelas didatangi orang baik, kemudian dia kok menolak, masih nggak mau menikah gitu? Apakah dia yakin nanti akan ada laki-laki lain yang akan menikahinya begitu? Atau mungkin laki-laki yang lebih baik? Ya kalau iya, kalau enggak, kalau misalkan nggak ada yang melamar atau mungkin yang datang malah laki-laki fasik, malah berabe kan? Jadi ini saya kira jangan mengikuti perasaan tapi ikuti apa kata agama. Kalau memang pernikahan itu adalah ibadah dan memang ibadah pernikahan itu, kenapa harus ditunda-tunda ya kan? Karena kebaikan itu tidak boleh ditunda-tunda, nggak boleh diakhir-akhirkan, tapi harus disegerakan. Ya, jadi sikap ukhti yang mengatakan sudah datang seorang laki-laki, tapi dia masih menunda, nah karena masih nggak pingin, ini saya kira salah. Karena jelas sudah pasangannya datang baik, dan itu ada kesempatan yang belum tentu terulang kembali, ya. Maka segera diterima aja dan jangan mengikuti kata hati. Begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustadz, jazakallahu khairan. Berikutnya ini ada pertanyaan dari Nasrullah. Ya. Bismillah, katanya pacaran sebelum menikah adalah mendekati zina.
Tapi menurut saya itu adalah salah satu jalan bagaimana kita bisa mengetahui karakter dan akhlak calon pasangan kita ke depannya. Izin bagaimana hukumnya itu Ustadz? Itu yang kebanyakan dilakukan sebagian besar orang di zaman sekarang. Tafadhol Ustadz. Iya. Pacaran. Ya, dilihat pacarannya dulu ya. Jadi pacaran itu kan kita kan tahu ya pacaran zaman sekarang ya. Pacaran zaman sekarang itu dibawa ke sana, dibawa ke sini, dipeluk sana, peluk sini, bergandengan tangan ya. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Allah dulu berfirman la taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Nah Allah tidak mengatakan jangan berzina, tapi mengatakan jangan mendekati zina, berarti jangan mendekati perkara-perkara yang menjerumuskan kepada zina. Nah, perkara-perkara itu contohnya adalah berkholwat atau berduaan dengan wanita yang bukan mahram, dia bawa ke sana kemari gitu. Ya memang mungkin ada beberapa orang yang dengan pacaran itu, pacaran sehat lah istilahnya, dia bisa menjaga diri, nggak macam-macam gitu. Tapi apakah semua orang juga begitu? Dan ingat, yang namanya bensin itu kalau didekatkan dengan api itu pasti langsung terbakar, langsung berkobar begitu. Mungkin bagi Anda bisa mengatakan demikian, tapi mungkin orang lain tidak bisa. Dan tidaklah banyak terjadi zina itu kecuali karena lewat pacaran-pacaran ini. Mari kita perhatikan betapa banyak orang pacaran di sekitar kita. Siapa dari mereka yang selamat dari zina? Mungkin bisa dihitung dengan hitungan jari gitu. Jadi mungkin bagi yang bertanya tadi, Mas Nasrullah ya, mengatakan bahwa pacaran itu tidak menjadi masalah, nggak mendekati zina gitu. Ya ini mungkin bagi Mas Nasrullah yang bisa menjaga diri bisa gitu, tapi nggak semua orang bisa. Tapi kita harus kembali kepada aturan syariat. Intinya dalam Islam itu tidak ada pacaran gitu. Karena pacaran itu jelas ya itu tadi berkholwat ya, dibawa ke sana kemari gitu. Malah rata-rata pacaran itu sampai zina, hampir nggak ada pacaran tanpa zina gitu. Ya, jadi memang ya aturan yang paling bagus itu aturan Islam. Kalau kita mencintai, menyukai atau mengagumi seorang laki-laki, seorang perempuan, mungkin lewat perkenalan kan, mungkin teman sekampung atau teman kampus atau sama-sama di pesantren gitu kan. Kalau kita kagum, udah langsung datangi keluarganya atau langsung dilihat nazar ya. Kita datang sebagai laki-laki yang gentle, aku pengen melamar putri Anda begitu. Nggak pakai pacaran. Ya, meskipun saya ulangi lagi, ada yang mengatakan selama ini pacaran sehat maka nggak menjadi masalah. Tapi kalau kita buka pintu ini, banyak orang yang pacaran tapi nggak bisa selamat dari pacaran yang sehat. Insya Allah begitu. Ya, dan untuk mengetahui karakter itu nggak harus lewat pacaran. Kalau kita pengen mengetahui si wanita, tanya ke teman-temannya. Bagaimana dia akhlaknya, bagaimana dia pergaulannya gitu. Insya Allah teman-teman itu mereka jauh lebih tahu gitu. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dilamar Khadijah ya, itu kan lewat Nafisah, lewat seorang wanita, bukan langsung gitu. Jadi Nafisah ini menjadi perantara antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah. Insya Allah begitu. Wallahu taala a'lam. Baik, jazakallahu khair Ustaz. Ya, ini sesi pertama Ustaz. Apakah kita lanjut sesi kedua Ustaz? Sesi kedua itu jam berapa sampai jam berapa? Maksudnya ada break dulu gitu kah? Ya mungkin sampai jam 9:40 Ustaz. Kalau Ustaz berkenan di waktu Indonesia Tengah. Ini di saya ini 20.30, berarti sampai jam berapa? Sampai 20.40 Ustaz, waktu Indonesia Barat. Oh ya, enggak apa-apa, enggak masalah ya. Baik Ustaz, jam 10.30. Memberikan kesempatan untuk kuis kepada peserta. Pertanyaan mungkin dari Ustadz, silakan Ustadz untuk satu orang penanya, untuk satu orang
untuk soal satu orang ya Ustadz. Silakan Ustadz memberikan soalnya dan bagi para peserta bersiap ya, yang segera mengetahui jawabannya silahkan menuliskan di ruang chat ya. Baik, silakan Ustadz, mungkin bisa disampaikan soalnya Ustadz untuk bisa dijawab oleh peserta. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih Ustazah. Apakah setelah kuis ini nanti ada pertanyaan lagi? Enggak. Tidak Ustadz. Ini pertanyaan kuis satu soal saja Ustadz. Enggak, ini mungkin pertanyaan masih banyak ya. Masih banyak. Kita... Apa Tapi kita terserah gimana? Ini pertanyaan kurang lebih 1, 2, 4, 5 pertanyaan Ustaz. Ya kita jawablah mungkin 3 dulu dari pertanyaan itu baru kuis. Baik Ustaz. Tidak apa-apa kan? Ya. Baik ya. Akhwat fillah, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan yang dikirimkan secara japri ke saya. Bismillah, bagaimana menyikapi suami yang sholatnya sangat susah dan suka main belakang, bukan sekali 2 kali namun sering, ekonomi juga masih sulit. Semoga difahami Ustaz. Ya, main belakang itu maksudnya bagaimana? Nah, ini saya kurang mengerti juga ini sampai Ustaz. Berzina gitu kan? Ya, sampai boleh berzina, diperjelas ya pertanyaan main belakang seperti apa? Atau kita masuk ke pertanyaan berikutnya dulu Ustaz sambil menunggu konfirmasi. Berikutnya aja. Baik. Dari Uhti Lastari Agustin di Jambi, Afwan Ustadz ingin bertanya, jika seseorang laki-laki melamar sedang berproses memperbaiki diri, bisa dibilang baru melakukan ibadah wajib saja, apakah lamarannya boleh diterima? Syukran. Iya. Jadi harus ada komitmen ya. Harus ada komitmen bahwa si laki-laki ini memang mungkin istilah zaman sekarang itu baru hijrah gitu ya. Selama dia komitmen untuk menetapi syariat, untuk menjadi laki-laki yang multazim, meskipun di awal ini itu tidak menjadi masalah, diterima aja. Nah, karena begini kan, al-mu'minuna ala syurutihim kan begitu. Orang-orang beriman itu sesuai dengan syaratnya. Kalau misalkan nanti di tengah perjalanan kok dia itu tidak konsekuen dengan syarat tadi, berarti ya boleh otomatis jadi fasakh atau akad nikahnya batal begitu. Dan dia berhak untuk khulu. Ya. Bisa difahami ya. Jadi kalau misalkan dia baru tobat atau baru hijrah, selama dia komitmen untuk menjalankan semua itu syaratnya, itu tidak menjadi masalah. Tapi kalau kemudian di tengah jalan tidak sesuai dengan syaratnya, rupanya dia itu cuma bohong di depan gitu. Nah ini si wanita berhak untuk minta cerai dan si wali juga berhak untuk mengambil putrinya. Nah ini udzur yang syar'i ini. Insya Allah begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khair. Ya ini sudah ada konfirmasi dari penanya sebelumnya. Main belakang yang dimaksud adalah selingkuh Ustaz. Selingkuh itu sampai berzina kah? Ya silakan diperjelas lagi ya, Akhwat. Silakan diperjelas lagi apakah selingkuhnya sampai berzina atau seperti apa. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya dulu Ustaz. Iya. Ya. Ini dari Aisyah. Oh maaf. Ada dari Hasdiana di Bontonompo ini Kabupaten Goa. Bagaimana kalau laki-lakinya baik, laki-lakinya soleh, tapi latar belakang keluarganya tidak baik? Silakan Ustaz. Iya. Ya, jadi yang penting suaminya baik, ya kita tetap menerima dengan suami yang baik itu. Itu kan keluarga. Kita kan nggak kumpul dengan keluarganya kan. Tapi kita dengan suami kan gitu loh. Berarti ya tidak apa-apa, kita terima aja gitu. Karena itu nggak berpengaruh, insya Allah. Yang berpengaruh itu kalau wanita yang nggak baik.
Kalau wanitanya nggak baik, nanti kan anak-anaknya itu akan mirip dengan paman-pamannya, maksudnya saudara-saudara sang ibu gitu dalam hadis itu. Ya, jadi selama laki-lakinya baik, keluarganya saja yang nggak baik, maka tetap diterima, insya Allah nggak menjadi masalah. Yang mudah-mudahan keluarganya bisa diperbaiki pelan-pelan, kan begitu. Zaman sekarang ini memang kalau ada laki-laki yang baik dan keluarganya yang baik itu jauh lebih baik gitu. Tapi kan belum tentu ada. Kalau misalkan yang datang itu laki-laki baik tapi keluarganya tidak baik, maka terima dulu. Ya, terima dulu. Insya Allah begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, jazakallahu khair Ustaz. Kemudian belum ada konfirmasi ya. Ini hampir mendekati juga. Ada yang raise hand itu, Ukhti? Baik, kita berikan kesempatan ke Nurhoda Karepesina. Mohon maaf kalau penyebutan saya kurang tepat ya. Silahkan Ukhti Nurhoda, bisa open mic bertanya. Silakan Ukhti. Ukhti Nurhoda, beliau raise hand dari tadi nampaknya nih. Bagaimana Ukhti Nurhoda? Mungkin ada. Ya, kita lanjutkan mungkin ke Har di Denpasar. Tafadhali, silakan di open mic untuk bertanya langsung kepada Ustadz. Baik, Ukhti Har atau ya silakan dari Denpasar atau mohon dibantu mungkin mic-nya dikunci, boleh dibukakan dulu. Oke. Bagaimana Tinur? Ya, silahkan dari Denpasar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin ini saya nggak bisa buka videonya karena sinyalnya kurang bagus ini di kamar. Iya. Mau nanya nih Pak Ustaz. Ini saya ini udah berkeluarga, cuman mau nanya gimana sih cara menyikapi pasangan kita itu ada sedikit perbedaan pemahaman terkait dengan dalam tanda kutip pemahaman agama. Misalnya ada sedikit perbedaan lah istilahnya Pak Ustaz dalam satu rumah tangga terkait dengan pemahaman agama, tapi nggak keluar dari sunnah gitu. Sama-sama tidak keluar dari sunnah. Ya, mohon maaf, dicontohkan perbedaannya dalam masalah apa? Ya, mungkin contohnya saya harus bisa misalnya begini, harus mengikuti pengajian dia gitu loh Pak Ustaz. Misalnya Ustaznya mohon maaf, harus mengikuti apa? Misalnya saya harus mengikuti pengajian pasangan saya, sedangkan saya ini bukan istilah nggak cocok, tapi mungkin ada sedikit, ya mungkin saya ada di sedikitlah perbedaannya Pak Ustaz. Saya kurang. Ya, saya paham insya Allah. Ya, sudah ya? Iya. Ya, jadi begini, ikhwan dan akhwat sekalian, saya kira yang hadir di sini cuma muslimat aja, rupanya ada muslimin juga ya. Oh, mohon maaf ini. Iya. Jangan. Ya, tolong mic-nya di-mute lagi ya, di-mute lagi. Biar nggak masuk ke kita suara yang di luar ya. Jadi begini ya kepada ukhti, kepada ikhwah dan akhwat sekalian yang mudah-mudahan senantiasa diberkati Allah Ta'ala. Dalam rumah tangga itu ada imam, ada makmum ya. Ini harus dipahami ini. Baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Jadi dalam rumah tangga itu ada imam, ada makmum.
Sebagaimana ada imam dan makmum di dalam sholat, maka seperti itu pula imam dan makmum dalam rumah tangga. Makmum dalam kondisi apapun harus mengikuti imam. Iya kan? Nah, siapa imam, siapa makmum? Kalau dalam rumah tangga, dalam rumah tangga itu imamnya adalah suami, makmumnya adalah istri. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin para wanita. Ya, pemimpin para wanita. Jadi sebagai seorang laki-laki juga harus bisa menempatkan siapa pemimpin dalam rumah tangga ini dan siapa yang dipimpin. Siapa imamnya dan siapa makmumnya. Jelaskan itu kepada istri. Ya, istri yang baik, istri yang solihah adalah yang mengikuti suami. Ya, mengikuti dan mentaati suami selama perintahnya itu bukan maksiat kepada Allah Ta'ala. Sekarang saya contohkan. Dalam sholat berjamaah, misalkan imamnya itu sholat 4 rakaat ya. Setelah sujud terakhir dalam rakaat kedua, itu kan mestinya duduk tasyahud awal. Ya apa enggak? Nah, kemudian imam ini lupa gitu. Dia enggak duduk tasyahud awal tapi langsung naik menuju rakaat ketiga. Di rakaat ketiga dia sudah membaca Al-Fatihah gitu. Nah, ini sang makmum bilang subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi mungkin karena enggak dengar atau memang dia ngerti karena sudah masuk Al-Fatihah jadi enggak boleh kembali duduk. Ini apa yang mesti dilakukan makmum menghadapi imam yang jelas-jelas salah seperti ini? Apakah makmum kemudian mengatakan, ini imamnya salah, saya tak tasyahud sendiri, atau mengikuti imam dalam kesalahannya? Nah, dalam berumah tangga itu sama seperti dalam sholat berjamaah. Jadi Anda sebagai makmum mengikuti imam dalam kesalahan itu. Justru kalau misalkan istri bilang, aku tidak ikut suami misalnya, aku nggak akan taat suami, itu malah neraka begitu. Sama seperti makmum tadi, kalau misalkan makmumnya itu, ya, kalau misalkan makmumnya itu kemudian keluar dan dia tasyahud awal sendiri, itu sholatnya tidak sah, jamaahnya juga tidak sah. Nah, makanya saya katakan sebagai suami istri, mestinya suami itu memahamkan istrinya. Jelaskan siapa imam, siapa makmum. Begitu. Jadi, imam itu wajib diikuti, dan imam itu tidak wajib mengikuti makmum. Ya, jadi makmum itu wajib mengikuti imam, tetapi imam tidak wajib mengikuti makmum. Ya, dalam sholat siapa yang diikuti? Justru kalau misalkan makmum mendahului imam malah tidak sah kan? Misalkan dia bertakbir, angkat kepala dulu, padahal imamnya belum angkat kepala dari rukuk misalnya, itu tidak sah sholatnya. Nah, seperti itu pula ukhti muslimah dalam berumah tangga. Ya. Jadi harus mengikuti suami. Selama suami itu tidak memerintahkan kemaksiatan. Kalau misalkan masih dalam perkara-perkara yang mubah, itu tidak menjadi masalah. Kalau beda dalam makanan, misalkan suami suka rawon, istri nggak suka, sukanya pecel, itu jangan dibuat permasalahan, masalah mubah gitu kan. Gitu loh. Jadi ini yang banyak wanita muslim itu tidak paham. Banyaknya perceraian itu di sini. Dan mestinya laki-laki yang baik itu memahamkan kepada istrinya siapa imam, siapa makmum. Insya Allah begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi pahamkan dulu. Dan perlu diperhatikan para ukhti muslimah bahwa surganya wanita itu pada suaminya. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau aku memerintahkan orang bersujud kepada orang, pasti aku perintahkan wanita itu sujud kepada suami. Kenapa? Karena besarnya hak suami atas istri begitu.
Ya, insya Allah demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Insya Allah nanti akan kita jelaskan lebih banyak lagi ya. Insya Allah begitu. Jadi dijelaskan ya. Yang tadi yang bertanya dari Denpasar itu kepada istrinya, siapa makmum, siapa imam. Ya, siapa makmum, siapa imam. Makmum harus mengikuti imam dan imam tidak harus mengikuti makmum. Insya Allah begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, berikutnya pertanyaan berikutnya Ufti, tafadhali. Mungkin yang satu yang tadi Ustadz, yang main belakang tadi, ini sudah ada konfirmasinya. Ya. Beliau sampaikan bahwa yang dimaksud dengan hal tersebut adalah hampir mendekati zina jika mungkin tidak ketahuan karena beberapa kali bertemu Ustadz. Tafadhal Ustadz. Ini mungkin pertanyaan yang terakhir Ustadz. Iya, ya ini masalah keluarga ini harus dua orang yang datang ini berhadap-hadapan, nggak bisa sepihak ini. Iya, jadi ini masalah yang harus didatangkan bersama-sama. Tapi intinya begini, intinya ya, kalau memang suami itu sudah melakukan dosa besar atau istri sudah melakukan dosa besar, itu kalau suami ya itu sudah jelas melakukan dosa besar, itu si wanita berhak untuk minta cerai. Selama udurnya jelas gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada alasan sekedar minta cerai, itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, faharamun alaiha raihatul jannah, haram atas wanita itu wanginya surga. Makanya main belakang tadi saya jelaskan. Kadang-kadang wanita itu kan begini, mohon maaf ya, itu terlalu berlebihan kadang-kadang. Makanya harus sampai jelas. Dan dalam Islam, orang menuduh berzina itu kan nggak boleh sembarangan. Kalau nggak bisa mendatangkan saksi, maka dicambuk 80 kali kan. Jadi harus jelas, berzinanya harus jelas. Yaitu timba masuk ke dalam sumur gitu kan. Kalau baru asumsi tidak boleh. Begitu. Kalau baru asumsi tidak boleh. Kemudian suami susah sholat. Atau tidak sholat sama sekali, ditunggulah setahun, 2 tahun begitu. Sambil berdoa kepada Allah Ta'ala, sambil sodakoh banyak-banyak, bilang ya Allah dengan sodakoh ini sucikan suami saya, bukakan hatinya ya Allah lewat sodakoh ini gitu. Kalau sampai jarak 2 tahun dan tidak juga kembali, maka di sini istri minta cerai itu boleh, termasuk udzur syar'i, karena ini sholat, masalah sholat, ya. Ya, yang sholat saja kalau kita teledorkan mendapatkan wail, maka bagaimana kalau sampai meninggalkan sholat begitu. Jadi ditunggu sampai 2 tahun, kalau dalam 2 tahun ini tidak ada perubahan, langsung pisah. Insyaallah begitu, wallahu ta'ala a'lam. Sekarang waktunya kuis ya. Iya Ustaz, betul. Jadi sekarang waktunya kuis, akhwat bersiap-siap di depan layar ya dengan jawaban yang akan disampaikan pertanyaannya oleh Ustadz kita. Hadiah kuis seperti yang ada pada layar, ada kitab ya, ada buku, agar istri makin sayang dan agar suami makin sayang. Tafadhol Ustadz untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, ini khusus muslimah ya Ustazah. Iya, maaf Ustadz. Tadi nampaknya ada kesalahan. Kami kurang bisa mengidentifikasi dengan nama. Nanti insya Allah akan diberikan regulasi yang lebih baik insya Allah. Insya Allah. Ada berapa pertanyaan kuisnya? 10? 1 aja Ustadz untuk malam ini. Oh 1, iya. Ya pertanyaannya siapa putranya khalifah yang hendak melamar putrinya Sa'id bin Musayyib tapi ditolak? Jelaskan pertanyaannya. Pertanyaannya jelas Ustadz, namun ayo silakan akhwat, silakan dijawab pertanyaan dari Ustadz. Baik, jawabannya dari Jambi Asmaul Husna Umar bin Khattab. Bagaimana Ustadz? Salah. Ya, Walid Ustadz. Walid bin Khalid. Walid bin Khalid. Bukan Khalid bin Walid. Walid bin Khalid Ustadz. Salah. Oke.
Abdul Malik, Walid bin Malik. Abdul Malik salah, Walid bin Malik juga salah. Abu Bakar, Walid bin Abdul Malik, Walid bin Walid. Walid bin Abdul Malik benar. Ya, Walid bin Abdul Malik benar. Baik, kita sudah dapat pemenangnya Ustadz dari Walid bin Abdul Malik dari Ukhti Dara Matasya. Ya, Ukhti Dara Matasya boleh menghubungi kami ya untuk mendapatkan hadiahnya insyaallah. Iya. Baik, akhwat fillah rahmatullah, jazakumullahu khair, kami ucapkan kepada Ustadz kita malam hari ini telah memberikan kita ilmu yang sangat banyak ya, termasuk juga memberikan pencerahan bagaimana kita menjadi seorang istri yang insya Allah disayang oleh suami, mendapatkan keridhaan dari Allah mulai dari awal pernikahan kita. Insya Allah pertemuan ini akan kita lanjutkan pada 2 pekan yang akan datang dengan narasumber yang berbeda. Untuknya kami harapkan akhwat untuk stay tune ya pada informasi di grup, dan untuk mendukung kegiatan ini dapat diberikan dukungan kelancaran kegiatan selanjutnya dengan support donasi yang dapat dikirimkan melalui rekening BSI atas nama Rodatul Fitri dengan nomor rekening 72313169927. Kami ulangi, rekening BSI 72313169927 atas nama Rodatul Fitri dengan konfirmasi donasi di nomor 082347816785. Baik, Ustadz, jazakumullah khair, kami ucapkan sekali lagi wa barakallahu fikum. Semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga. Kami titip salam. Ya, mudah-mudahan ya insya Allah kita akan bertemu lagi Ustadz untuk kami mendengarkan arahan dan pencerahan di waktu yang lain, waktu dan kesempatan yang lain. Baik, demikianlah pertemuan kita malam hari ini. Akhwatullah, pertemuan ini adalah untuk sesi buat akhwat ya. Jadi insya Allah untuk ikhwah akan ada sesi tersendiri. Baiklah, kita tutup bersama dengan membaca doa kafarah majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد. محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين.